akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik tahun 2021 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nama saya Mela Andraini, NIM 1841622201023, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Baik, di sini saya mengambil judul laporan kerja praktik tentang akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan pemerintahan pada Kelurahan Palubonsari tahun 2020. Baik, di sini kita masuk ke bab pembahasan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum Kelurahan Palubonsari. Yang ketiga yaitu tinjauan Mustafa. Yang keempat, pelaksanaan kerja praktik. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Selanjutnya kita masuk ke bab pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang, tujuan kerja praktik, dan waktu pelaksanaan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua, pemilihan kantor Kelurahan Palubonsari Kecamatan Karawang Timur sebagai pelaksanaan kerja praktik. Yang selanjutnya yaitu tujuan kerja praktik. Yang pertama, untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi tata kelola pada anggaran kelurahan tahun 2020. Yang kedua, untuk melatih kesiapan mahasiswa dalam menghadapi masalah dan tantangan di dalam dunia kerja nanti. Yang ketiga, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal 1 Februari hingga 31 Juni 2021. Baik, berikutnya kita masuk ke bab 2, gambaran umum Kelurahan Palubonsari. Nama instansi kantor Kelurahan Palubonsari, alamat Jalan Raya Sepuro, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314. Nomor telepon 02267402269. Visi misi dari Kelurahan Palubonsari yaitu visi Kelurahan Palubonsari maju dan sejahtera, dilandasi iman dan takwa serta akhlakul karimah. Misinya yang pertama, meningkatkan kehidupan masyarakat Palubonsari yang agamis dan berakhlakul karimah. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat. Sejarah singkat Kelurahan Palubonsari. Kelurahan merupakan dari satuan pemerintahan terkecil dari komunitas pemerintahan negara. Kelurahan merupakan salah satu kelurahan di antara 4 kelurahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Karawang Timur dengan luas wilayah kelurahan 401812 ha terdiri dari tanah darat. Ketinggian rata-rata dari permukaan laut sekitar 25 meter. Terletak pada daerah daratan. Kondisi tersebut memberikan gambaran perkembangan wilayah perkotaan yang lebih besar karena hambatan fisik yang ada relatif kecil. Temperatur Kelurahan Palubonsari yaitu rata-rata 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Jarak dari Kelurahan Palubonsari ke Kecamatan Karawang Timur sekitar 1,5 km dan jarak dari kelurahan ke pemerintahan daerah dapat ditempuh dalam 12 menit. Batas wilayah Kelurahan Palubonsari, sebelah utara Desa Tegal Sawah, sebelah timur Kelurahan Plawat, sebelah selatan Kelurahan Karawang Wetan, sebelah barat Kelurahan Karangpawitan. Struktural pada Kelurahan Palubonsari. Yang pertama yaitu ada lurah, ada Bapak Maman Jayusman, AMD, Sekretaris Lurah Rasam Hermanto, SHMM, Kelompok Jabatan Fungsional, Seksi Pemerintahan Indang Gusmana, Kasih Ekbang Indra Sudrajat, Kasih Kensostrip, Kasih Tantrip yaitu Musnendar.
kita masuk ke bab 3, yaitu membahas tentang tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan dasar dari semua proses pemerintahan dan efektivitas. Proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara melaksanakan tanggung jawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas juga menjadi syarat dasar agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, supaya kekuasaan digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, akuntabilitas adalah cara memastikan bahwa kesuksesan diarahkan untuk mencapai tujuan yang adil, jujur, dan dipercayai oleh semua orang. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas sendiri yaitu ada 3 prinsip dasar utamanya yang mendasari pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama yaitu prinsip transparansi atau keterbukaan. Yang kedua, prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Yang ketiga, ada prinsip value of money. Konsep transparansi yang dimaksud dalam kegiatan kerja praktik ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pertanggungjawaban alokasi dana pada Kelurahan Palumansari, Kecamatan Karawang Timur. Menurut Mardismo, dalam Kristiaten menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan, yaitu masyarakat. Menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu yang pertama, salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintahan kepada masyarakat. Yang kedua, upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan. Yang ketiga, upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selanjutnya pada pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah, termasuk mengenai tata kelolaan keuangan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang berisi tentang semua hak dan kewajiban negara yang didapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Keuangan publik mencakup masalah-masalah kreasi, memperoleh penerimaan ataupun pendapatan yang dilakukan baik dari pemerintahan pusat maupun daerahnya. Keuangan publik juga mencakup aspek pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat maupun daerahnya. Selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa anggaran pendapatan belanja negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang selanjutnya yaitu tata kelolaan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang sesuai dengan kedudukan serta kewenangannya, yang di dalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2006, keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan keuangan daerah. Ruang lingkup keuangan daerah terdapat yang pertama yaitu hak daerah untuk memungut pajak daerah serta retribusi daerah. Yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Yang ketiga, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Yang keempat, kekayaan daerah yang dikelola pemerintah daerah itu sendiri atau pihak lain. Kekayaan daerah bisa berupa uang, surat berharga, piutang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Yang kelima, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum. Selanjutnya di sini yaitu ada prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah. Prinsip dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur keuangannya secara mandiri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keuangan daerah, adapun prinsipnya yaitu yang pertama akuntabilitas, yang kedua transparansi, yang ketiga efisien dan efektif, yang keempat value of money, yang kelima pengendalian,
Yang keenam, partisipatif. Selanjutnya yaitu laporan keuangan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 105 Tahun Anggaran 2000, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah di daerah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerahnya sendiri. Dalam penerapan APBD dapat mengabarkan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah sesuai dengan keunikan dan potensi daerahnya sendiri. Yang selanjutnya yaitu fungsi laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, keuangan berfungsi menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan sendiri terdapat yang pertama, laporan realisasi anggaran, yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga, laporan operasional, yang keempat, laporan perubahan ekuitas, yang kelima, neraca, yang keenam, laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan laporan keuangan. Standar laporan keuangan pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan atau bisa disebut juga dengan SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau bisa disebut PSAP, dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konsepsional akuntansi pemerintahan. SAP harus dilakukan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Peraturan tentang standar akuntansi pemerintahan selengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Yang kedua, Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan SAP tahun 2016. Yang ketiga, Standar Akuntansi Pemerintahan SAP tahun 2019. Yang terakhir ada Government Accounting Standard Republic of Indonesia. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip anggaran pemerintahan. Prinsip yang pertama yaitu tentunya akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua, disiplin anggaran. Yang ketiga, keadilan negara. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas anggaran. Yang terakhir ada disusun dengan pendekatan kinerjanya. Berikut ini adalah struktur APBD yang ada di pemerintahan daerah Kabupaten Karawang. Yang pertama yaitu pendapatan daerah. Pendapatan daerah sendiri yaitu pendapatan yang dihasilkan dari PAD, dana pertimbangan, pendapatan lain-lain yang sah. Yang kedua yaitu belanja daerah. Yang ketiga yaitu pembiayaan daerah. Otonomi daerah sendiri yaitu secara umum adalah salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus daerah itu sendiri terkait kepentingan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, pengertian otonomi daerah adalah hak dan kewenangan serta kewajiban dan otonom untuk mengatur dan mengurus berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau bisa diartikan dengan kewenangan daerah adalah kebebasan atau kemandirian yang terbatas, yang dimana kemandirian yang terbatas dimana kemudian hari itu terwujud sebagai salah satu pemberian kesempatan yang kemudian harus dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum otonomi daerah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pengembangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan direvisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Kita akan masuk ke bab 4 yang dimana bab 4 sendiri membahas tentang pelaksanaan kerja praktik
Kegiatan dan koordinasi kerja praktik. Dalam pelaksanaan kerja praktik di lapangan, praktikan ditempatkan di bidang pelayanan publik pada masyarakat. Dalam bidang pelayanan tersebut mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian tugas yang diberikan oleh sekretaris lurah, yaitu salah satunya membantu memasukkan data ke dalam aplikasi SIMKESRA, melegalisir pembuatan KTP, KK, dan akte dan surat penting lainnya, yang dimana dilakukan selama 5 bulan lamanya pada jam kerja hari Senin sampai hari Jumat. Selanjutnya yaitu kegiatan selama praktikan kerja praktik pada Kelurahan Palumbonsari, yaitu yang pertama membuat surat-surat seperti surat SKHU, surat domisili warga, surat wasiat, dan juga mengurusi pendaftaran pembuatan EKTP dan KK. Selanjutnya yaitu melakukan input data gaji ke dalam aplikasi SIMKESRA yang tersedia pada Kelurahan Palumbonsari. Yang selanjutnya yaitu membantu menginput data anggaran kelurahan yang ditugaskan oleh sekretaris lurah. Selanjutnya yaitu mendata penduduk COVID yang terdapat pada daerah Kelurahan Palumbonsari. Baik, di sini ada siklus pelaporan SPJ anggaran Kelurahan Palumbonsari pada tahun 2020. Rulesnya yang pertama, belanja operasional kantor dengan pengajuan yang disertakan bukti-bukti pembelian seperti peralatan kantor dan disiapkan dicek kelengkapannya kembali. Kemudian bukti pembelian atau pembelanjaan disusun berdasarkan urutan yang ada pada pengajuan surat pernyataan pertanggungjawaban belanja atau bisa disebut juga SPT GB. Selanjutnya yaitu rules dalam membuat laporan SPJ pada anggaran Kelurahan Palumbonsari tahun 2020. Yang pertama kita menyiapkan chopper SPJ, yang kedua bukti penerimaan GU atau ganti uang persediaan, yang ketiga yaitu surat pernyataan pertanggungjawaban belanja, yang keempat yaitu buku kas umum, yang kelima belanja sesuai buku kas umum, yang terakhir yaitu kita mengumpulkan bukti pembayaran pajak-pajak. Yang selanjutnya yaitu di sini ada data anggaran pada Kelurahan Palumbonsari tahun 2020. Anggaran tahun pertama yaitu berasal dari APBN kurang lebihnya 300 juta, yang berasal dari APBD kurang lebihnya 400 juta, dan anggaran per bulan yang disediakan oleh daerahnya yaitu kisaran 15 juta. Selanjutnya ada target realisasi PBB selama kurun waktu 5 tahun dari mulai tahun 2016 hingga 2020. Persentase tahun 2016 yaitu sekitar 68,8%. Tahun kedua yaitu 2017 sekitar 55%, tahun 2018 sekitar 50%, yang tahun 2019 sekitar 49-40%, yang tahun 2020 yaitu sekitar 52%. Di sini kita akan memasuki bab kelima yang dimana membahas tentang permasalahan dan solusi. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu fasilitas kantor yang kurang memadai, yang kedua pelayanan serta pengembangan dana desa yang belum terrealisasikan dengan baik sebagai mestinya, yang ketiga tentang kedisiplinan para pekerjanya, yang keempat pada saat pelaporan SPJ mengalami keterlambatan, yang kelima banyak draft penting yang kurang lengkap. Yang selanjutnya yaitu adapun solusi. Yang pertama, staf pegawai atau kelurahan melaporkan kepada pihak pemerintahan daerah setempat bahwasanya fasilitas yang disediakan di kantor kelurahan sudah rusak dan sudah tidak layak pakai. Yang kedua, lebih disusun dan ditetapkan lagi perencanaan anggaran untuk dipakai apa saja agar tepat sasaran dan bisa terrealisasikan dengan baik. Yang ketiga, dari kepala lurah harusnya lebih ditegaskan lagi masalah pendisiplinan waktu. Yang keempat, lebih diperhatikan lagi dan dikumpulkan lagi data-data penting pada pelaporan SPJ tahunan yang akan dibuat agar tidak terjadinya keterlambatan. Yang terakhir yaitu lebih diperhatikan lagi draft-draft yang penting dan harus lebih. Pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Untuk faktor transparansi yaitu dari pihak pemerintahan kelurahan sudah berusaha memberikan yang terbaik, akan tetapi
ada yang kurang transparan di sini sehingga membuat masyarakat tidak paham mengenai pembagian besaran anggaran untuk setiap kegiatan yang ada. Pada saat musrenbang yang dilaksanakan di kelurahan, dari pemerintahan kelurahan tidak memberitahu dengan pasti berapa besaran anggaran untuk pendapatan masyarakat. Seharusnya anggaran tersebut harus transparan kepada masyarakat yang ada sehingga tidak ada kecurigaan dari masyarakat. Jika dana pengalokasian anggaran bisa transparan seperti dibuatkan bilaho atau spanduk yang berisi rincian anggaran, ada baiknya anggaran kelurahan pun dibuat seperti itu. Yang kedua, faktor akuntabilitas. Kelurahan Palumbonsari sudah baik karena apa yang dijalankan berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan wajib dibuat laporan oleh pemerintah kelurahan itu sendiri. Yang terakhir yaitu segala transaksi penerimaan dan pengeluaran uang persediaan pada kantor Kelurahan Palumbonsari dan dana masuk lainnya pada kantor Kelurahan Palumbonsari secara langsung dihubungkan dan diperiksa oleh pusat, sehingga sangat kecil resiko terjadinya kebocoran anggaran atau dana yang tidak diinginkan pihak pemerintahan. Berikutnya yaitu ada saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebih terbuka lagi transparansi mengenai pengalokasian dan digambarkan atau dirincikan dalam surat keterangan anggaran bahwasanya pengalokasian anggaran dananya untuk kepentingan bersama dan demi kebaikan dalam menyejahterakan masyarakatnya. Yang kedua, diperlukan tindakan tegas dari pemimpin kepada masing-masing bendahara pengeluaran agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban serta agar lebih teliti dalam penyusunan SPJ, lebih diperhatikan dan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang terakhir, segala bentuk transaksi baik PBB dan lainnya harus ada bukti nota atau faktur pembelian agar terjadinya bentuk transparansi yang baik bagi kelurahan itu sendiri. Selanjutnya, praktikan berterima kasih kepada Ibu Mumun Maimunah SCM MM selaku dosen pembimbing. Yang selanjutnya Ibu Kista Sujaya SCM AK selaku dosen pembimbing dan koordinator KP. Yang selanjutnya ada Ibu Meliana Puspitasari SCM AK selaku dosen koordinator KP. Sekian presentasi dari saya mengenai laporan kerja praktik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.